tadi TPA nih. Apa karena kita sayang? Waduh, cucu baba, anak baba, ini anak yang paling pintar sedunia. Padahal baru cuman Iqra 2 tuh. Saking sayang. Saking sayang. Kemudian faktanya secara hukum kita nggak boleh membela yang salah secara hukum. Kebetulan anak kita berantem sama anak orang lain. Anak kita yang salah nih, tetap kita bela. Iya bang, emang yang salah anak saya. Cuman ya tolong dimaafin dah. Bener nggak? Masih kita bela tuh karena saya. Begitu pula kalau Allah udah sayang sama kita nih, ibadah kita yang dikit jadi gede, dosa kita yang banyak nggak dianggap sama Allah. Nah, makanya Allah umpet, tapi Allah umpetin nih di mana ibadah kita yang di situ ada redho Allah. Kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa, saya nggak sebutin semua di sini. Jadi Nabi kata ya Ali, Amana Jibril alaihissalam ayakuna min bani Adam li sab'in khisalin. Wahai Ali, malaikat Jibril kalau diizinkan bikin KTP jadi warga orang Grogol, istilah gitu, maka dia pengen ngerjain 7 perkara. 7 perkara ini as-shalawatil khamsi ma'al imam. Pertama pengen sholat berjamaah, kan sepele ya. Yang kedua wa'iyadatil marid, pengen ngelongok orang sakit. Wa tasyi'il janazah, pengen nganterin jenazah. Nah yang keempat ini yang menarik nih, wasaqil ma. Malaikat Jibril pengen banget nuangin air bakal orang minum. Jadi rupanya malaikat Jibril punya cita-cita pengen jadi pengejek. Nah itu kan selanjutnya wasulhi bainal itsnain, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Kemudian wa ikramil jari wal yatim, pengen memuliakan tetangga dan anak yatim. Harus wa Ali, jagalah 7 perkara itu. Nah kita fokus ke yang nomor 4 tadi, nuangin air buat orang minum. Itu kan sepele ya, sepele itu. Cuman di situ bisa jadi Allah redho. Kenapa Allah redho? Karena misalnya kita kedatangan tamu nih, nyeduin kopi, air, kita nganggap ibadah nggak itu? Kagak pasti, karena saking biasanya. Udah tradisi. Iya. Orang datang nih, assalamualaikum, kopi bikin kopi. Nah, kenapa Allah ridho? Karena kita ikhlasnya. Bikin kopi, nuangin air, kita katakan sepele itu. Jadi jangan kita nganggap sepele kebaikan yang kita bisa kerjain. La takhiruna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan anggap sepele kebaikan walaupun tibang berjumpa sama saudara kita dengan wajah yang senyum. Nah itu kebaikan yang luar biasa. Jadi Allah ngumpetin redonya di kebaikan yang kita kerjain. Yang kedua, wa katamal ghadaba fil maksiyah. Allah ngumpetin murkanya di dalam perbuatan maksiat. Dan oleh sebab itu kita jangan berkata, wah orang yang mabuk dosanya gede, ya gitu misalnya. Itu enggak juga. Dalam arti begini, kadang-kadang dosa yang kita pandang sepele itu sanggup dantengin murkanya Allah. Salah satu contoh. Saya pernah dengar satu pengurus masjid, itu masjid lagi dirubah, di renovasi total. Dia bilang begini, bercanda tapi itu bahaya. Ya, Masjid Madu itu dari mana pokoknya yang penting mah judulnya jadi. Orang boleh judi kayak boleh apa kayak, yang penting judulnya jadi. Itu bahaya. Walaupun redaksinya bercanda itu. Bayangin bangun rumah Allah boleh judi bagaimana? Walaupun bercanda, tapi ada hal-hal yang bahasa yang nggak patut kita keluarin kalau bercanda gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang menarik nih, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah ngumpetin Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hadis yang menyatakan Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 25, malam 25 sahih.
Yang menyatakan malam 27 juga sahih. Yang mengatakan malam 29 juga sahih. Berarti yang bener yang mana? Lah Imam Syafi'i malah ketemu Lailatul Qadar berturut-turut itu malam 21. Berarti yang mana bener? Nah, karena Allah rahasiain, ya jadi kita nyarinya jangan pas lempengan 10 malam terakhir doang gitu maksudnya. Itu Lailatul Qadar tuh. Siap aja pokoknya siap. Siap aja dah. Dan begini, sebenarnya Lailatul Qadar itu jangan dicari sebenarnya. Hakikatnya mana nih? Ya hakikatnya benar memang Nabi bersabda taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah, intiplah, usahakanlah. Itu yang namanya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nah, ada juga hadis mengatakan Nabi di 10 malam terakhir ngajak keluarganya untuk beriktikaf. Tapi Lailatul Qadar itu bukan hanya didapat oleh orang iktikaf. Oh, Lailatul Qadar itu bisa didapat dengan amalan-amalan yang lain yang kita bisa. Misalnya di malam 10 terakhir nih, waduh kita nggak kuat begadang nih, lantas aja nih Pak RT bawain kopi dan ini kopinya, ini gorengannya buat ntar yang pada itikaf di masjid itu sama nilainya. Dan artinya ibadah yang kita kerjain itu dalam rangka mantesin diri supaya dapat Lailatul Qadar. Gitu sebenarnya. Nah, sama juga surga, nggak usah kita cari dah. Yang penting kira-kira kita mantesin diri aja supaya pas, supaya pantas masuk surga gitu maksudnya. Kalau nyari surga, kita nyari pakai apa? Pakai ibadah yang mana kan kemarin begitu. Ya, yang penting kita asal ngerjain ibadah yang Allah redho, yang kita mampu aja dah, di bahasa kata gitu. Kemudian wakata ma'auliya'ahu fi ma bainan nas. Allah rahasiain para walinya di antara manusia. Kalau dulu kan kita ngelihat wali itu pakaiannya putih-putih, kemudian pakai udeng-udeng kan gitu. Sebenarnya nggak begitu. Kalau itu mah film supaya lebih enak dilihatnya gitu. Hakikatnya nggak begitu. Dan kadang-kadang waliullah itu bentuknya macam-macam. Oleh sebab itu kita jangan ngeremehkan orang jangan nilai orang dari sisi penampilan, dari sisi zohir. Kadang kalau zohir masukkan ketepu. Ada orang misalnya kayak tukang sampah, kadang juga tukang ngamen, tapi orang soleh banyak gitu. Jadi itu rahasia Allah dah para wali mah. Cuman yang jelas wali itu ada. Wali itu ada. Artinya wali itu kan orang yang disayangin Allah. Hebatnya begini. Dulu Nabi mesen nama Sayyidina Umar. Kata Nabi begini, bro, ya, CS namanya kan. Lo nih kalau ke negeri Yaman, asal ketemu orang namanya Uwais Al-Qarni, lo minta doain dah sama dia. Itu orang kalau dia bersumpah jadi, kalau dia berdoa dikabul. Dilacak dan ini yang Sayyidina Umar nih. Apa sih ini orang kehebatannya nih? Berarti kan itu wali namanya kan. Dilacak. Ternyata ibadahnya biasa-biasa baik nih. Biasa-biasa baik. Rupanya Uwais Al-Qarni punya keunggulan, keistimewaan, dia sayang banget sama emaknya. Jadi untuk disayangin Allah itu ya tidak harus dengan hal-hal yang bersifat berat. Nah, kadang orang karena istimewa, karena istiqomahnya, karena jujurnya, benernya, itu bisa menjadi wali Allah. Ya, bukan rahasia Allah itu. Kemudian yang berikutnya, wa qatamas sholatal wusta fi sholawat. Allah ngumpetin sholat wusta di sholat-sholat yang lain. Kalau yang masyhur itu sholat wusta itu kan sholat asar. Tapi nanti berbagai pendapat ulama kalau kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir, ada yang mengatakan sholat zuhur, sholat asar, ada sholat subuh. Pokoknya intinya semua sholat itu bisa dikatakan sholat wusta. Tapi itulah rahasia Allah. Nah yang terakhir, wa katamal mauta fil umri.
Allah sembunyikan kematian di dalam umur. Nah, kita nggak tahu dah. Cuman kalau umur mah nggak ada yang tahu. Kalau saya membantah, umur mah gampang lacak. Saya tahu umurnya Ustaz Romli. Tinggal lihat aja KTP-nya. Ada guyonan gitu kan, kadang-kadang orang gitu ya. Umur mah nggak ada yang tahu. Lah tahu. Pak RT tahu semua umur warganya. Tinggal lihat KTP sama kakaknya. Yang kita nggak tahu mah kematian gitu. Ya istilahnya karena kita nggak tahu itu mati kapan, ya mau nggak mau ya kudu siap gitu. Nah yang persoalannya kan begini, mati itu pasti, udah ketetapan Allah semua pasti mati. Cuman Allah ngasih pilihan mau cara matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah kita nih majelis begini nih dalam rangka ngerayu Allah supaya kita husnul khotimah. Nah, saya pernah dikatakan begitu, masa Allah perlu dirayu kayak gitu katanya. Ya saya jawab, lah itu ente baca ya arhamar rahimin, apa bukan rayuan itu? Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil, itu kan rayuan itu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha mulia, yang maha kasih sayang, yang maha berdiri sendiri. Nah, itu kan rayuan semua kan. Gitu. Makanya ada ulama berpendapat ketika membaca Asmaul Husna supaya adabnya cakep pakai ya. Ya Rahman, ya Rahim. Itu pakai wahai, bukan cuman Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudus. Itu juga sudah bagus. Cuman yang lebih bagus lagi pakai ya. Ya Allah ya Rahman. Nah, saya dapat ijazah Asmaul Husna itu dari muridnya kayak Amjad Semarang. Enak banget itu. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Nah itu Asmaul Husna. Nah, kita baca itu dalam rangka merayu Tuhan, merayu Allah. Jadi kesimpulannya ridho Allah itu kita nggak tahu ada di mana. Tapi seringkali ridho Allah itu terletak pada hal-hal yang sepele itu. Karena sepelenya kita nggak nganggap itu ibadah dan ikhlasnya pasti. Orang kalau infak nih 1 juta rupiah, brengseknya begini lagi ini orangnya. Jangan tulis nama ya, tulis hamba Allah. Begitu katanya. Cuman yang brengseknya infak dari hamba Allah, pahalanya buat Pak Anu bin Anu. Ya orang tahu. Gimana sih? Jadi sebenarnya begini, kita nggak perlu pura-pura ikhlas. Sebut aja nama. Kalau sedekahnya sifatnya untuk kemaslahatan umum, tujuannya supaya mancing yang lain, supaya ada infak juga. Itu sebenarnya. Misalnya saya terima infak di Musolah Al-Furqon dari Ustaz Romli sebesar 500.000 rupiah. Nggak apa-apa sebut nama. Nah tujuan Ustaz Romli ini bukan buat bangga, bukan. Mudah-mudahan kalau yang disebut begitu yang lain pada ngikut, banyak yang doain, segitu doang kita niatnya tuh. Jadi jangan saya hamba Allah aja dah, hamba Allah 1 juta rupiah. Ustaz Romli bisik-bisik kamu Ustaz Muhyiddin, Mang diting dari hamba Allah tuh, itu anak itu cuman anak mah nggak mau ria aja. Nah gimana sih, kamu sama baik kayak gitu modelnya. Jadi sebut nama tujuannya mancing. Nah tapi kalau kita membagi secara pribadi itu bagusnya diumpetin. Bang ada di rokok umpamanya diumpetin. Tapi kalau yang sifatnya kemaslahatan umum yang bagus mah disiarkan. Nah kemudian yang kedua Allah menyembunyikan marahnya di dalam perbuatan maksiat yang kita kerjai. Kadang-kadang maksiat yang gede mah di situ ada ampunan Allah malah. Sebab kalau maksiat yang gede mah orang sadar dia berbuat dosa. Tapi kalau maksiat yang kecil mah dia nggak sadar itu. Itu. Nah,
Kemudian yang ketiganya Allah ngumpetin Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nggak tahu dah di malam apa dah, kita nggak tahu dah. Cuman yang jelas kita mah nggak usah nyari dah, cuman mantesin aja dah gitu. Ya Allah, saya nggak sanggup dah nyari Lailatul Qadar mah, istilahnya gitu ya. Cuman kan begini, ini ibadah nih saya udah lagi tambahin dikit-dikit, baca Quran saya lagi beresin dikit-dikit. Ya kalau kira-kira pantas mah saya dapat Lailatul Qadar nih, alhamdulillah, begitu mintanya begitu. Nah kemudian yang berikutnya Allah umpetin para wali di di kalangan manusia. Kita nggak bisa sebut wah ini orang wali nih soleh banget, belum tentu juga. Kadang-kadang yang tukang ngorek, tukang sampah, alah dia masih apa, jangan juga. Jadi oleh sebab itu jangan meremehkan orang hanya dari sisi penampilan gitu bahasanya. Kalau penampilan mah kan namanya bungkus bisa dirubah. Nah, nih bintang tausiah ceritanya nih kajian pakai gamis udeng-udeng, korban hijau lagi. Begitu nyampe orang diri semua kata itu. Besok lagi saya pakai batik. Atau gua nggak ada yang diri orang. Padahal mah kemarin pakai udeng-udeng, ya saya pakai batik juga. Saya namanya penampilan kan gampang dirubah istilahnya gitu. Nah berikutnya Allah ngumpetin sholat wusta di sholat-sholat yang lain, dan terakhir Allah ngumpetin kematian di dalam umur. Kita mintanya supaya husnul khotimah. Ada juga yang menambahkan Allah mengumpetin wa katamal isman a'zam fi asma'ihi. Allah ngumpetin ismul a'zam, nama yang paling agung di dalam nama-nama Allah itu Allah umpetin. Nah, oleh sebab itu di bulan Ramadan ini ya saya ngajak kepada saya sendiri, kita semua, mari kita tambahin kebaikan sedikit demi sedikit. Kira-kira Allah ridho aja dah. Biarin orang lihat itu bukan ibadah, tapi faktanya di situ ada ridhonya Allah. Satu contoh. Ada orang masuk surga cuman gara-gara kerja bakti. Ada hadisnya. Nabi di malam Isra Mi'raj itu Nabi bersabda begini, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dil muslimin. Jadi Nabi melihat ada orang grogol itu bolak-balik dalam surga, maksudnya bersenang-senang, cuman gara-gara ada punan rubuh dia tebang, dia potong supaya nggak ngalangin orang lewat. Gitu loh Pak. Nah kita lagi jalan ya ada beling nih dah, taruh kena kaki orang kayak pinggirin aja. Itu kita nggak nganggap ibadah itu, karena saking ya udah biasa namanya, saking ikhlasnya. Jadi kan kita kelupaan tuh. Coba kalau kita infak mah, perasaan gue nih lagi tahun ini pernah infak nih 1 juta, inget baik. Nah, jadi kan ya kurang dah ikhlasnya. Ibadah-ibadah yang sepele itu yang kadang-kadang di situ ada ridho Allah. Kalau Allah ridho, makanya Rabi'atul Adawiyah itu berdoa gini, ya Allah, kalau saya beribadah ini cuman pengen surga, jauhin surga itu dari saya. Doanya wali nih beda sama kita ibadahnya biasa, mintanya surga yang fasilitasnya luar biasa, minta surga Firdaus mintanya. Nah ya repot. Itu perasaan saya tuh ya, tadi itu saya tarawih itu udah cepet banget itu, tapi ada juga orang yang lama banget kan, udah pergi mana lagi nih, udah ngos-ngosan saya tuh ngimbangin kata orang kelamaan, la ilaha ya udah, kita udah mau gitu udah ngos-ngosan, katanya masih juga kelamaan. Cuman itu pun ibadah yang ngebut, mintanya surga Firdaus, orang masuk di akal ya. Nah kemudian Rabi'atul Adawiyah nerusin doanya, kalau saya ini ibadah hanya karena takut dari neraka, masukin saya ke neraka. Kalau kita kan beda ya, kita mah ibadahnya dikit, mintanya yang banyak gitu. Itu dia, makanya saya sering menyampaikan begini, kita ibadah jangan terlalu banyak menuntut dah. Pokoknya asal kita ibadah, asal
ya Allah saya mah ibadah ini asal kau senang kau terima udah cukup lah gitu aja udah. Asal Allah senang cukup. Kita ditempatkan di neraka pun dingin. Buktinya Nabi Ibrahim karena Allah redho di tabunan masih dingin, bener nggak kira-kira? Nah itu bahasanya. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ibadah kita makin bagus, semuanya diterima dan mendapat ridhonya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk kita makan dulu. Ini percobaan makan sahur ini.